berdiri, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Doa pembukaan akan dibawakan oleh salah satu adik dari kelas anak. Kepada adik dipersilahkan. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah ibadat kami. Haleluya, amin. Terima kasih kepada adik, Tuhan Yesus memberkati. Masih dalam keadaan berdiri, kita akan menyanyikan salah satu lagu pujian yang mengatakan TAT, taat, dilanjutkan dengan BAIK, baik. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa, dan doa cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh seorang adik dari kelas tani. Kepada adik dipersilahkan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, berkatilah kami dan kakak pengasuh yang sebentar akan menceritakan firman Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih kepada adik yang sudah membawakan kita dalam doa pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan kita di pagi ini yang akan dibawakan oleh kakak Cipe. Kepada kakak Cipe dipersilahkan. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Sukacita sekali pagi hari ini kakak bisa berjumpa kembali dengan adik-adik dalam siaran Sekolah Minggu Online bersama Sekolah Minggu Jemaat GKI Petrus Ambar. Kakak percaya adik-adik sekalian saat ini dalam keadaan sehat, segar, dan selalu aman dalam perlindungan daripada Tuhan Yesus sendiri. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, tentang pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Kakak ulang sekali lagi, pembacaan kita di pagi hari ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, tentang pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Mari kita ikuti pembacaan kita sama-sama di pagi hari ini. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel.
Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai, seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Tetapi kepada anak-anak Barsilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Juga masih ada padamu Simei bin Gera orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya, untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan sama-sama di pagi hari ini, kita akan dibawa dalam tema renungan ataupun tema cerita di pagi hari ini, yaitu nasihat itu berguna bagiku. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau tidak salah beberapa saat lagi kita akan sama-sama mengikuti sebuah turnamen aqua di seluruh dunia yang dilaksanakan di Qatar, yaitu Piala Dunia 2022. Pasti adik-adik punya negara-negara yang dijagokan untuk menjadi juara. Nah, tiap negara itu pasti ada pemimpinnya. Iya, pasti adik-adik tahu negara-negara yang akan tampil dalam Piala Dunia tahun 2022. Nah, dan pasti punya masing-masing yang dijagokan untuk menjadi juara. Nah, tapi pagi ini kakak tidak cerita tentang pertandingan sepak bola. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap negara itu punya pemimpin. Dan pada negara yang berbentuk republik biasanya dipimpin oleh presiden, sedangkan negara yang berbentuk kerajaan biasanya dipimpin oleh seorang raja. Nah, secara khusus untuk kerajaan, biasa kalau raja itu sudah mau meninggal, biasanya sudah siap seorang putra mahkota yang akan melanjutkan kepemimpinan atau melanjutkan pemerintahan. Sehingga sebelum diserahkan biasanya raja yang akan meninggal ini memberikan nasihat-nasihat kepada sang putra mahkota untuk melanjutkan pemerintahan tersebut. Nah, adik-adik, cerita yang sama juga terjadi di kerajaan Israel ketika Raja Daud menjelang akan meninggal. Salah satu anaknya yang dipilih menjadi putra mahkota yang akan menggantikan dia sebagai raja adalah Salomo. Nah, adik-adik, Raja Daud dengan pengalamannya yang sudah dia lewati, dia menasihatkan kepada Salomo tentang beberapa hal. Yang pertama, Salomo diingatkan untuk harus setia kepada Tuhan apapun situasinya. Karena jika Salomo dekat dan setia kepada Tuhan, maka dalam melaksanakan pemerintahannya, dia akan selalu melaksanakan dalam pertolongan daripada Tuhan sendiri. Hal yang kedua ialah
Salomo harus bertindak bijaksana dalam pemerintahan. Itu berarti setiap keputusan, setiap pertimbangan yang diambil harus diambil dengan baik dan adil bagi semua orang. Dan hal yang ketiga, dalam pengalaman Raja Daud ayahnya, Pak Salomo diingatkan juga untuk ingat pada kebaikan orang lain yang selama ini boleh menolong mereka, sehingga pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik dan boleh membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu bagian yang kita dengar sama-sama. Dan kalau kita lihat bahwa setelah Daud menyampaikan nasihat tersebut, kemudian Daud meninggal dunia dan Salomo menggantikannya menjadi raja, dan Salomo dikenal sebagai salah seorang raja yang bijaksana, raja yang luar biasa. Oleh karena dia dekat dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, seringkali kita pun mendapatkan nasihat-nasihat yang berharga daripada orang tua. Kalau kecil-kecil biasanya orang tua suka mengingatkan untuk harus tidur siang, harus makan sayur, bahkan diingatkan terus-menerus untuk yang belajar harus belajar. Kenapa? Nasihat itu tidak buruk, bahkan sangat baik. Karena dalam nasihat-nasihat itu, adik-adik sebenarnya ditolong untuk mempersiapkan diri untuk segala sesuatu, sehingga ketika dalam menjalani kehidupan adik-adik di masa kecil ini sampai besar, adik-adik bisa menjalani dengan baik, dengan aman, karena dituntun oleh nasihat orang tua sendiri. Kita patut mendengarkan nasihat orang tua, mentaatinya, karena rata-rata kebanyakan nasihat dari orang tua itu berasal daripada pengalaman-pengalaman yang telah mereka lalui. Sehingga ketika kita menuruti akan nasihat-nasihat mereka, maka kita sementara membawa diri kita pada jalan yang tepat di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, teristimewa dalam pertumbuhan kita sebagai anak-anak. Sehingga ketika kita sejak saat ini kita melangkah sampai nanti besar nanti tetap aman, karena mengingat selalu nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua. Jadi adik-adik, ketika kita mendengarkan nasihat orang tua, kita mendengarkannya, kemudian mengingatnya, tetapi juga selalu mau tahu melakukannya. Bukan dengarnya, tetapi kemudian melupakannya. Seperti biasa kita dengar bahwa kita dinasihati masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, dan tidak ada hasil. Tetapi alangkah baiknya ketika kita dinasihati, kita mendengar, mentaatinya, dan mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di pagi hari ini. Shalom. Terima kasih kepada Kakak Cipe yang sudah membawakan cerita firman Tuhan di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan syukur di pagi ini. Kakak Uti mengajak adik-adik semua kita melakukan pujian yang mengatakan anak sekolah minggu dengar-dengaran. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan dibawakan oleh seorang adik dari kelas remaja. Kepada adik dipersilakan. Teman-teman, mari kita berdoa persembahan dan syafaat. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada adik yang sudah membawakan kita dalam doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di minggu pagi ini. Kakak Ote mengajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih dalam sikap doa.
Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa menghafal ayat hafalan kita. Kakak Otin mengajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Selesai Sekolah Minggu, dilanjutkan dengan Salam Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita sampai Maranatha, Tuhan datang. Shalom.